Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis. 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang Kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik meski tak ada seorang pun yang mendengar. Sekolah itu candu. Sebuah buku karya Rum Topatimasang dan diterbitkan oleh Insis Press. Pengantar. Bacaan makar saat pengap. Jangan sampai putus sekolah. Kalau putus sekolah bisa berabe. Demikian ujar Mandra dalam pariwara televisi Ayo Sekolah yang disponsori oleh UNICEF. Demikian pentingnya sekolah, sehingga Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia segera mengucurkan utang baru untuk menjamin anak-anak Indonesia tetap di bangku sekolah di tengah masa krisis beruntun saat ini. Untuk menjamin agar dana tersebut dapat sampai pada tujuannya, maka jalur birokrasi pun dipangkas. Sudah sejak beberapa tahun, anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan merupakan primadona. Tetapi jangan tanya soal kebocorannya. Simak saja laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional masih tetap merupakan salah satu lembaga pemerintah yang paling korup, banyak salah arus, dan sangat ruwet. Namun, yang lebih penting adalah pertanyaan, apakah tujuan untuk mencerdaskan bangsa dapat diraih lewat proses yang dipacu laju dengan tambahan dana besar tersebut? Pertanyaan kunci adalah apakah usaha ini merupakan usaha yang layak? Benefit of risk. Apakah program ini akan mampu menghindari bangsa kita dari keterpurukan yang lebih jauh, khususnya ketika pasar bebas mulai diterapkan? Profesor Dr. Wardiman Djoyodiningrat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan 6, menolak tudingan bahwa pendidikan tidak mampu menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja ketika beliau meluncurkan program Link and Match-nya. Sebenarnya, ini sudah merupakan suatu pengakuan diam-diam bahwa sistem pendidikan kita selama ini memang tidak mampu melahirkan tenaga siap pakai. Belum lagi kalau kita simak muatan kurikulum itu sendiri yang sangat ideologis dan syarat dengan nilai-nilai yang harus dikunyah oleh para siswa didik. Walaupun kenyataan sehari-hari bertolak belakang dengan nilai-nilai yang harus dihafalkan, bak mutiara suci dan sakti itu. Sistem kurikulum dan sistem manajemen sekolah juga tidak kalah serunya, karena hampir setiap kali pergantian menteri, kebijakan mengalami bongkar pasang. Bukankah bisnis buku pelajaran sekolah, buku Inpres, merupakan bisnis yang sangat menguntungkan? Seragam sekolah anak SD pun hampir menjadi objek bisnis, kolusi, korupsi, nepotisme. Syukur media massa cukup tanggap, sehingga proyek itu layu sebelum berkembang. Pendek kata, pendidikan telah menjadi komoditi bisnis dan objek KKN. Mesin birokrasi yang kita miliki memang sudah sedemikian canggih, sehingga menumpukan kekayaan yang jelas-jelas berbau KKN pun ternyata masih sulit untuk diseret ke meja hijau, legal tapi hasil KKN. Bukankah peran serta masyarakat untuk turut menyelenggarakan pendidikan bagi mereka sendiri sudah tergadai dengan diterapkannya sistem SD dan SMP Inpres? Memang benar bangunan sekolah menjadi standar. Tidak ada lagi sekolah dengan atap rumbia yang didirikan oleh masyarakat sendiri. Sebagai gantinya, bangunan-bangunan sekolah baru yang relatif megah untuk suasana pedesaan. Tetapi, di sebalik pemandangan kasat mata itu, ada sesuatu lebih mendasar yang terasa hilang. Masalah ini digambarkan dengan sangat indah dan puitis oleh Rum dalam buku ini, pada tulisan yang berjudul Robohnya Sekolah Kami. Uraiannya senafas dengan kritik Everett Rimmer lewat bukunya
School is dead. Sekolah sudah mati. Di tengah kepengapan sistem pendidikan macam ini, Rum mengajak kita untuk menyimak sistem pendidikan kita, sehingga tidak salah jika judul yang dipilihnya adalah sekolah itu candu. Candu memang punya dampak membius, membuat semua orang terlena dari kenyataan yang sudah parah. Lewat jenjang pendidikan dan akreditasi, disahkan ketimpangan pembagian pendapatan yang sangat jomplang. Para manajer puncak perusahaan swasta di kota-kota besar meraup penghasilan lebih dari 50 juta rupiah per bulan. Mungkin sama dengan penghasilan petani selama 5 tahun. Masyarakat dibius dengan materialisme dan kapitalisme yang tak kenal malu. Buku ini berlatar belakang tahun 2222 dan menampilkan tokoh Sukardal, seorang petani tanpa sengaja menemukan satu naskah tua di Museum Bank Naskah Nasional yang diberi label amaran resmi sebagai bacaan terlarang. Ya, buku ini, tegasnya pamflet, Rum ini memang dapat digolongkan sebagai bacaan subversif karena jelas-jelas menggugat kemapanan sistem pendidikan yang berlangsung di Republik ini sejak lebih dari 2 dasawarsa yang lalu. Krisis beruntun yang sedang melanda negeri ini melahirkan momentum untuk merefleksi dan melakukan dekonstruksi atas kemapanan dunia pendidikan kita yang selama ini menikmati bagian besar dari kue pembangunan nasional. Ya, kita butuh banyak bacaan makar, gagasan-gagasan yang menentang kemapanan dan kemandekan, pikiran-pikiran yang tidak umum, yang memberi ilham, yang membuat terobosan baru di masa-masa pengap dan sumpek seperti sekarang. Selamat menikmati pamflet Illihian yang cerdas ini. Roy Chong, Ketua Dewan Pengurus INSIS 2005-2008. Maklumat. Harap maklum, buku kecil ini asal mulanya adalah kumpulan tulisan seorang mahasiswa ilmu pendidikan yang selalu gelisah dengan dunianya yang ditulisnya sebagai pengantar diskusi di kampusnya pada paruh kedua 1970-an. Entah bagaimana, tulisan-tulisan itu masih saja tersimpan, meski acak-acakan, dalam berkas-berkas perpustakaan pribadinya. Suatu waktu di awal 1980-an, ketika ia sudah bukan mahasiswa lagi, beberapa orang rekan dekatnya sempat membaca kumpulan tulisan tersebut. Sewaktu membacanya, mereka semua memberikan reaksi yang sama, geleng-geleng kepala, sesekali berkerut dahi, tetapi lebih banyak tersenyum-senyum, nyengar-nyengir, bahkan yang tertawa terpingkal-pingkal. Harap maklum, yang empunya tulisan lantas jadi penasaran sendiri. Mestinya ada banyak yang menarik atau paling tidak cukup lucu dalam tulisan-tulisan itu. Nah, atas dasar keinginan untuk menampilkan sesuatu, terutama yang membuat orang-orang bisa senyum-senyum dan tertawa itulah, ia lalu menyunting dan menyusun kembali semua tulisan ini. Beberapa tulisan sekedar ditambahi data terbaru, sementara beberapa tulisan dipermak habis gaya penyajiannya saja tanpa mengubah makna isinya yang semula. Ada juga beberapa tulisan tambahan baru sama sekali, termasuk penambahan catatan-catatan kaki dalam semua tulisan, bukan agar nampak ilmiah atau berlagak so ilmiah, tapi lebih sekedar penjelasan tentang sumber-sumber ilham dan latar belakang permasalahan di balik gagasan-gagasan pokok yang tertuang dalam seluruh kumpulan tulisan ini. Harap maklum, karena keterbatasan waktu dan terutama sekali karena yang empunya tulisan memang suka bekerja serabutan dan hanya mengerjakannya kalau sempat saja, proses penyuntingan dan penyusunan kembali itu ternyata berlangsung cukup lama, sampai beberapa tahun. Praktis baru selesai pada pertengahan 1988. Pada tahun 1994,
beberapa teman di Jogja menyarankan untuk menyunting kembali dan menerbitkannya dengan harapan agar kumpulan tulisan ini memiliki nasib yang layak seperti buku-buku pada umumnya. Harap maklum, buku kecil yang semula berjudul satu kata saja, sekolah, dan seluruh isinya memang bicara soal sekolah, namun yang empunya tulisan tak ada maksud sama sekali untuk menjadikannya buku bacaan anak sekolahan, apalagi sebagai bacaan wajib. Sungguh, buku kecil ini tak ditulis untuk keperluan akademis atau ilmiah apapun. Adapun yang empunya tulisan, sudah cukup senang kalau buku kecil ini bisa jadi bacaan waktu senggang sesuai arti harfiah kata sekolah itu sendiri. Di warung-warung, di kereta api dan bus, yang suka naik pesawat terbang mungkin tak sempat atau tak berminat, dan akan lebih senang lagi kalau sempat memancing diskusi di antara siapa saja, kapan saja, di mana saja. Harap maklum, sekali lagi, terutama dalam rangka membuat orang tersenyum dan tertawa itulah maksud utama buku kecil ini disajikan ke hadapan Anda semua. Kalau ada banyak di antara pembaca nanti yang menyelewengkan, sengaja atau tidak sengaja, maksud utama itu, misalnya Anda lantas berkerut dahi sambil mengangguk-angguk dan berkhayal bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia pendidikan kita, lantas Anda berencana melakukan sesuatu untuk merombaknya habis-habisan, maka itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Tetapi, kalau ternyata banyak atau semua pembaca buku kecil ini lantas melakukan penyelewengan yang serupa, nah, mungkin kita memang perlu melakukan sesuatu dan bertanggung jawab bersama-sama. Yang jelas, semua isi tersurat maupun tersirat buku kecil ini menjadi tanggung jawab empunya tulisan sendiri, termasuk penyelewengan kalau isi dan makna buku kecil ini ternyata tidak mampu memenuhi tujuan utamanya, membuat Anda tersenyum dan tertawa. Jadi harap maklumlah. Toto Raharjo, penyunting akhir, Ketua Dewan Pendidikan INSIS 2005-2008. Prolog, Sekolah Masa Lalu. Tahun 2222 sekian. Di sudut yang temaram dan pengap, di lantai -20 gedung pencakar bumi Museum Bank Naskah Nasional, Sukardal membongkar-bongkar setumpukan berkas tua, naskah-naskah bawah tanah. Secara serampangan saja, ia menarik satu bundel naskah yang paling berdebu dan nampaknya paling lama sudah tak pernah disentuh oleh tangan manusia. Sambil mengibas-ngibaskan debu pada sampulnya, Sukardal melihat ada secarik tempelan kertas merah transparan dengan tulisan dan cap resmi pengelola museum. Bacaan terlarang, golongan A, sangat berbahaya. Daftar indeks 0987654321. Cap bertinta merah kusam itu membuat Sukardal penasaran, matanya langsung membaca amaran resmi di bawahnya. Dilarang keras membaca, apalagi memperbanyak dan atau menyebarluaskan bahan bacaan ini. Barang siapa yang terperangkap basah membaca, memperbanyak, dan menyebarluaskan, apalagi mencoba menghayati dan mengamalkan isi dan maknanya yang jelas-jelas mengandung racun bagi pikiran dan perasaan, maka orang itu diancam hukuman wajib belajar di kamp reedukasi selama jangka waktu tak terbatas sampai ia menyatakan diri bertobat dan dinyatakan telah suci kembali isi otak dan hatinya dengan pembuktian surat keterangan bebas pikiran dan perasaan sesat SKB PPS dan surat tanda lulus ujian sidang STLUS dari Majelis Senat dan Guru Besar Lembaga Pewarisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Bangsa Lemwarles Nilhurbang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dan diberlakukan, tertanda Badan Sensor Nasional
amaran resmi itu malah membuat Sukardal kian penasaran. Cepat-cepat dia buka halaman pertama, halaman sampul dalam, dan dia baca judul berkas tua itu. Ternyata judulnya sama sekali tidak sensasional, apalagi revolusioner. Judulnya cuma satu kata yang agak asing dan samar-samar buat Sukardal ketika itu, yakni sekolah. Dan Sukardal pun mulai membaca. Bab 1. Sekolah dari Athena ke Cuernavaca. Mendengar kata sekolah, pada umumnya seseorang akan membayangkan suatu tempat di mana orang-orang melewatkan sebagian dari masa hidupnya untuk belajar atau mengaji sesuatu. Kata itu umumnya memang diacukan pada suatu sistem, suatu lembaga, suatu organisasi besar dengan segenap kelengkapan perangkatnya. Sejumlah orang yang belajar dan atau mengajar, sekawanan bangunan gedung, secakupan peralatan, serangkaian kegiatan terjadwal, selingkupan aturan, dan sebagainya, dan seterusnya. Padahal dalam bahasa aslinya, yakni kata skole, skol, skolae, atau sekolah, Latin, kata itu secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Nah, apa dulunya tak terjadi kekeliruan pada si Jan atau si Jack yang menyebut kata itu dalam bahasa ibu mereka dengan ejaan school, yakni asal mula kata sekolah dalam bahasa kita sekarang. Sebenarnya tak ada yang keliru. Pangkal perkaranya bisa dilacak kembali jauh ke belakang, ke zaman Yunani kuno, zaman dan tempat asal muasal kata tersebut. Alkisah, orang Yunani tempo dulu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal ihwal yang mereka rasakan memang perlu dan butuh untuk mereka ketahui. Mereka menyebut kegiatan itu dengan kata atau istilah skole, sekolah, skolae, atau sekolah. Keempatnya mempunyai arti sama, waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar. Lama-kelamaan, kebiasaan mengisi waktu luang mempelajari sesuatu itu akhirnya tidak lagi semata-mata jadi kebiasaan kaum lelaki dewasa atau sang ayah dalam susunan keluarga pati masyarakat Yunani kuno. Kebiasaan itu juga kemudian diberlakukan bagi putra-putri mereka, terutama anak laki-laki yang diharapkan nantinya dapat menjadi pengganti ayah mereka. Karena desakan perkembangan kehidupan yang kian beragam dan kian menyita waktu, sang ayah dan sang ibu merasa bahwa mereka pun tak lagi punya waktu untuk mengajarkan banyak hal kepada putra-putrinya. Karena itu, mereka kemudian mengisi waktu luang anak-anak mereka dengan cara menyerahkannya pada seseorang yang dianggap tahu atau pandai di suatu tempat tertentu. Biasanya adalah orang dan tempat di mana mereka dulu pernah bersekolah. Di tempat itulah anak-anak bisa bermain, berlatih melakukan sesuatu, belajar apa saja yang mereka anggap memang patut untuk dipelajari. Sampai tiba saatnya kelak mereka harus pulang kembali ke rumah menjalankan kehidupan orang dewasa sebagaimana lazimnya. Maka sejak saat itulah telah beralih sebagian dari fungsi sekolah materna, pengasuhan ibu sampai usia tertentu yang merupakan proses dan lembaga sosialisasi tertua umat manusia menjadi sekolah in loco parentis, lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang di luar rumah sebagai pengganti ayah dan ibu. Itulah pula sebab mengapa lembaga pengasuhan ini kemudian biasa juga disebut ibu asuh atau ibu yang memberikan ilmu, alma mater. Waktu terus berlalu, para orang tua makin terbiasa saja mempercayakan pengasuhan putra-putri mereka kepada orang-orang atau lembaga-lembaga pengasuh pengganti mereka di luar rumah tersebut dalam jangka waktu yang semakin lama dan dengan pola yang semakin teratur pula. Karena semakin banyak anak yang harus diasuh, maka mulai pula diperlakukan lebih banyak pengasuh yang bersedia meluangkan waktunya secara khusus
untuk mengasuh anak-anak di suatu tempat tertentu yang telah disediakan dengan peraturan yang lebih tertib dan dengan imbalan jasa berupa upah dari para orang tua anak-anak itu. Adalah seorang Johannes Amos Comenius, Uskup Agung Moravia, melalui mahakaryanya yang kemudian dianggap sebagai Fons et Origonya ilmu pendidikan, tepatnya teori pengajaran, yakni kitab didaktika makna, melontarkan gagasan pelembagaan pola dan proses pengasuhan anak-anak itu secara sistematis dan metodis, terutama karena kenyataan memang adanya keragaman latar belakang dan proses perkembangan anak-anak asuhan tersebut yang memerlukan penanganan khusus. Melanjutkan tradisi Comenius adalah seorang berkebangsaan Swiss, Johann Heinrich Pestalozzi, pada abad ke-18 tampil dengan gagasan yang lebih terinci. Orang ini melangkah lebih jauh dengan mengatur mengelompokkan anak-anak asuhannya secara berjenjang, termasuk perjenjangan urutan kegiatan, kemudian disebut mata pelajaran yang harus mereka lalui secara bertahap. Juga pengaturan tentang cara-cara mereka harus melalui pelajaran tersebut pada setiap tahapan menurut batasan-batasan khas dan terbaku. Upaya yang kemudian dikenal dengan nama sistem klasikal Pestalozzi ini akhirnya menjadi cikal bakal pola pelajaran sekolah-sekolah modern yang kita kenal sekarang dengan perjenjangan kelas dan tingkatannya. Sebegitu jauh sekolahnya masyarakat Yunani kuno pun menjadi suatu tradisi mendunia dengan berbagai keragaman bentuk perkembangan dan penyesuaiannya di berbagai tempat. Memang, orang-orang Yunani kuno bukanlah bangsa pertama dan satu-satunya yang memulai tradisi sekolah. Konon, bahkan sebelum Sokrates dan muridnya, Plato menyelenggarakan akademia atau lyceum di Athena. Bangsa Cina purba kabarnya juga sudah memulainya pada 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Dan konon, itulah lembaga sekolah tertua di dunia yang pernah diketahui sampai saat ini. Juga kaum Brahmin India sudah membangun sekolah-sekolah Veda mereka setengah abad sesudahnya. Sejarah pun mencatat bahwa hampir semua bangsa di dunia ini sesungguhnya memiliki tradisi pola pengasuhan anak dan lembaga persekolahannya sendiri-sendiri. Tentu saja dalam ragam bentuk, sifat, dan sebutan yang berbeda-beda. Pun, nenek moyang kita di Nusantara memiliki tradisi serupa yang diwarisi dari tradisi anak benua India dan kemudian juga dari tradisi Jazirah Arab. Tetapi, untuk menjelaskan pengertian sekolah seperti yang kita kenal dan pahami dalam bentuknya yang umum saat ini, maka akar keberadaan dan alur kesejarahannya yang berpangkal pada zaman dan tradisi Yunani kuno itulah yang mesti ditelusuri, yang kemudian kita warisi melalui tradisi sekolah-sekolah kolonial. Berkat kebijaksanaan politik balas budi, kaum sosialis humanis, Belanda dan Inggris kala itu. Kalau begitu, mudah saja menerangkan bagaimana kiranya kata sekolah yang semula cuma berarti pengisian waktu luang, kini bermakna dan mewujudkan diri sebagai suatu sistem kelembagaan pendidikan yang kadangkala dan celakanya sekaligus diartikan sebagai wujud hakikat pendidikan itu sendiri. Kata itu mestinya memang dipahami dalam konteks kesejarahannya sebagai bagian dari keseluruhan perkembangan peradaban umat manusia di mana lembaga itu mewujudkan diri. Kesadaran kesejarahan kontekstual inilah yang teramat penting untuk memahami hakikat dinamika semua lembaga kemasyarakatan kita, termasuk lembaga sekolah. Bagaimana sebenarnya ia mewujud pada saat ini sebagai hasil dari suatu perjalanan panjang di masa lalu, dan ke arah mana mestinya ia ditujukan untuk menghadapi masa depan yang sangat boleh jadi akan berbeda sama sekali. Eureka! Seru seorang kawan menirukan gaya Archimedes. Untungnya ia tidak benar-benar latah berbugil-bugil
seperti si penemu hukum berat jenis itu. Ketika saya tanya apakah gerangan yang sudah ditemukannya, ia cuma membacakan sepenggalan kalimat dari salinan naskah Deklarasi Cuernavaca 1971. Apakah kita sedang bergerak ke arah pendidikan yang diperluas dan menyusun rencana dengan gagasan bahwa perkembangan individu adalah suatu praksis? Ataukah kita justru sedang menuju ke arah skole dalam arti kata yang sebenarnya? Ya, jawablah. Ledeng 2 Mei 1980. Bab 2. Sekolah di sana-sini. Terserahlah, mau percaya atau tidak, nyatanya toh ada sekolah yang tak punya daftar mata pelajaran baku, tak punya jadwal jam belajar resmi, tak punya kelas-kelas yang dibagi-bagi per tingkat atau per jurusan, tak menyelenggarakan ulangan atau ujian kolektif seperti yang lazim selama ini. Dan ini yang penting, murid-muridnya pun bebas memilih dan menetapkan sendiri apa yang mau mereka pelajari dan dengan cara bagaimana yang mereka anggap paling tepat dan sesuai untuk diri mereka. Nah, itulah sekolah Universitas Rockefeller di kota New York. Tapi ini sekolah bukan sekolah sembarangan, apalagi sekolah papan nama. Inilah sekolah tempat berkumpulnya para pendekar dan jago-jago penemu kelas dunia. Tak kurang dari 2 orang mahasiswanya dan 16 orang tenaga pengajarnya adalah pemenang hadiah Nobel. Di sekolah ini pernah mangkal beberapa nama besar. David Baltimore, si penemu enzim reverse transcriptase. Gerd Edelman, si pengurai susunan rumit gamma glohidin. Theodosius Dobzhansky, salah seorang pengilham kelahiran ilmu rekayasa genetika modern. René Dubos, si penyiasat pertama pemakaian zat antibiotika, dan beberapa nama sohor lainnya. Herannya, ini sekolah justru kurang sohor dibanding banyak nama besar para penghuninya. Dalam waktu cukup lama, ini sekolah malah tenggelam jauh di bawah bayang-bayang nama besar perguruan tinggi The Big Ten Amerika Serikat seperti Harvard, Yale, Cambridge, Princeton, MIT, Stanford, dan Berkeley. Saking tidak populernya, bahkan sopir-sopir taksi New York sekalipun selalu bingung kalau ada penumpang yang minta diantar ke kampus universitas ini di bagian timur kota. Padahal, siapa lagi yang paling hafal jalan-jalan dan lekuk-liku satu kota besar kalau bukan sopir taksi dan polisi patroli? Tak kurang dari seorang Detlef Bronk, rektornya yang pertama, pernah menjadi salah seorang korban ketidakpopuleran universitas yang didirikan dan dibiayai oleh Yayasan Rockefeller ini. Begitulah, pada suatu hari di tahun 1961, maka Bronk, satu di antara para administrator kampus paling cemerlang di Amerika Serikat, melepaskan jabatannya yang bergengsi sebagai rektor Universitas Johns Hopkins yang terkenal dan terkemuka, terutama di bidang kajian ilmu kedokteran mukhtahir di Baltimore dalam wilayah ibu kota Washington. Lalu ia datang ke New York untuk menerima tawaran memimpin universitas yang baru lahir dan belum terkenal ini. Begitu tiba di New York, Bronk menyetop taksi dan minta diantar ke kampus Universitas Rockefeller. Tapi sang sopir taksi mengerutkan dahi dan geleng kepala, lalu balik bertanya, "Universitas Rockefeller? Di mana itu, Tuan?" Bronk tak kalah kaget, terperengah sejenak, lalu tanpa banyak cakap lagi, dia langsung turun sambil membanting pintu taksi keras-keras. Beberapa taksi lain lagi dicegatnya dan jawaban sang sopir tetap sama, tidak tahu. Saking jengkelnya, Pak Bronk membanting semua pintu taksi tersebut semakin keras sambil mengumpat semakin seru pula. Tapi akhirnya ia menyerah, lalu menelpon ke kampus dan minta dijemput di hotel. Profesor Bronk tentu saja tak pernah memenangkan perang urat syaraf yang dilancarkannya
terhadap sopir-sopir taksi kota New York itu. Tapi kedongkolannya mudah dimaklumi. Barangkali sama mudahnya memaklumi kedongkolan seseorang yang mencegat taksi di salah satu bagian kota Jakarta dan minta diantar ke kampus Universitas Indonesia di Salemba Raya. Tapi jawaban sang sopir adalah satu pertanyaan balik. Di mana itu, Pak? Atau bayangkanlah seorang Sujatmoko mencegat taksi di suatu bagian lain kota Jakarta dan minta diantar ke Akademi Jakarta. Agaknya dia akan sedongkol brong, karena hampir bisa dipastikan bahwa tak satupun sopir taksi kota Jakarta yang kenal sekolah macam apa pula ini dan tahu di mana letaknya. Jangankan para sopir taksi, bahkan anak sekolah dan mahasiswa sekalipun masih banyak yang tidak kenal atau bahkan mungkin baru saja mendengar nama itu. Soalnya ini akademi memang bukan sekolahan biasa dan karena itu sama sekali tidak populer. Karena ini akademi adalah sekolahannya para budayawan sepuh Indonesia yang mangkal di kompleks Taman Ismail Marzuki di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Padahal betapa banyak lembaga sejenis di dunia ini yang memakai nama sekolahan sebagai namanya. Sebutlah Akademi Prancis yang jadi contoh model gagasan dan mengilhami kelahiran Akademi Jakarta tadi. Atau Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia yang tiap tahun membagi-bagikan hadiah Nobel dan karena itu cukup populer. Atau yang benar-benar populer seperti Akademi Ilmu dan Seni Gambar Hidup, Academy of Motion Picture, Art and Science di Hollywood yang saban tahun bikin pesta hadiah Oscar. Semuanya bukanlah akademi dalam artian sekolahan yang jamak, tetapi lebih sebagai suatu lembaga pusat pemikiran dan penelitian tempat kumpulnya para pakar. Bahkan dalam kasus akademi yang di Hollywood, anggotanya pun mencakup ratusan penduduk biasa, termasuk anak-anak yang bertugas menguji dan membanding-bandingkan hasil pengamatan dan penilaian mereka terhadap karya-karya film yang patut menerima gelar tertinggi dari akademi. Lembaga-lembaga dengan nama sandangan sekolah semacam itu memang mirip paguyuban para pakar. Bahkan banyak yang jelas-jelas memakai kata sekolah sebagai namanya. Misalnya, Sekolah Frankfurt, suatu paguyuban ilmiah para pakar ilmu-ilmu sosial aliran garda depan dari mazhab teori kritis rintisan Max Horkheimer dan Theodor Adorno, yang sangat berpengaruh besar pada pemikiran-pemikiran alternatif di zaman modern ini. Lalu, ada juga Sekolah Wina, paguyubannya para pakar psikoanalisa rintisan Alfred Adler. Juga Sekolah Chicago, kelompok pembaharu teori ilmu politik di Amerika Serikat, tetapi juga nama dari satu kelompok pembaharu teknik dan seni arsitektur. Nama sandangan sekolah itu mudah dipahami penggunaannya dalam hal yang terakhir ini, karena kata sekolah dalam bahasa-bahasa kontinental bisa juga berarti suatu aliran pemikiran, school of thought tertentu. Jadi, kalau sekali waktu Anda membaca nama sekolah Durkheim misalnya, maka harap maklum kalau itu bukanlah nama suatu kompleks gedung atau lembaga persekolahan di suatu tempat di Prancis atau di Jerman, tetapi itulah nama suatu mazhab besar sosiologi teoritis yang diambil dari nama perumusnya yang pertama, Emil Durkheim. Baiklah, pernah dengar atau baca nama Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Tokyo? Nah, ini juga bukan jenis sekolahan yang umum dan karenanya tak populer. Bagi banyak orang Indonesia, nama universitas ini bahkan baru saja mereka kenal setelah Sujatmoko sebagai seorang warga Indonesia diangkat sebagai rektornya pada tahun 1980. Padahal inilah sekolah yang dicanangkan
sebagai pusat penggodokan pemikiran tingkat dunia. Hanya jangan coba bayangkan sekolah ini sebagaimana Anda membayangkan universitas yang lazim dan kini bermunculan di mana-mana sebagai kerakap di musim hujan. Soalnya, sekolah ini lebih berupa satu pusat pengajian, penelitian, dokumentasi, dan komunikasi masalah-masalah sejagat demi kepentingan bersama seluruh umat manusia di masa depan. Kalau saja Sujatmoko pernah mencobanya, maka sangat mungkin ia pun akan mengalami nasib serupa dengan Bronx di New York. Hampir bisa dipastikan bahwa sopir-sopir taksi kota Tokyo akan lebih mengenal universitas-universitas yang memang sudah lazim, populer, dan bahkan juga favorit di sana, seperti Universitas Tokyo, Waseda, Sophia, Tsukuba, dan sebagainya. Tapi memang begitulah nasib sekolah-sekolah yang tidak jamak dan tidak biasa, meskipun juga bukan sekolah luar biasa yang justru sudah biasa. Gampang dimengerti kalau sekolah-sekolah yang nyeleneh itu justru paling sering tak bisa dimengerti oleh banyak orang. Misalnya saja, kalau disampaikan kepada mereka bahwa ada sekolah yang tak punya gedung bukan karena tak mampu beli atau sewa gedung, tapi terutama karena memang tak terlalu butuh punya gedung. Namanya Sekolah Pamong. Sekolah yang murid-muridnya boleh dan bisa belajar kapan dan di mana saja, serta menerima murid pada usia berapa saja. Sekolah ini memang numpang di gedung sekolah terdekat, jika memang ada dan mungkin untuk itu. Jika tidak, keadaan itu tak menghalangi murid-murid dan guru-gurunya berkegiatan di rumah-rumah penduduk, di pendopo desa, di lapangan terbuka, atau bahkan di tegalan sawah dan ladang, sambil bermain dan atau bekerja. Jenis sekolah ini pernah dimasyarakatkan di beberapa daerah pedesaan Indonesia. Tapi seberapa banyak orang Indonesia menganggap ini memang sekolah beneran dan mau memasukkan anak-anak mereka secara sukarela ke sana. Bagi mereka yang sudah terlanjur menganggap sekolah dalam pengertiannya yang galib selama ini, maka memang sulit untuk memahami bahwa sekolah justru bisa saja sangat berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Ini satu contoh lagi. Bayangkan ada sekolah yang sepenuhnya berkegiatan bukan di suatu gedung atau ruang kelas, tetapi di gerbong kereta api bawah tanah yang sedang meluncur. Itulah sekolah keahlian administrasi perusahaan yang dibina oleh beberapa universitas terkemuka di kota metropolitan New York. Di sekolah ini, mahasiswanya berkuliah setiap pagi dan sore hari saat berangkat atau pulang kerja. Umumnya, mereka memang para karyawan yang ingin lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya, namun tak punya banyak waktu luang selain dalam perjalanan di antara rumah dengan tempat kerja mereka saat berangkat atau pulang kerja. Ya, di dalam gerbong kereta api bawah tanah itulah. Malah masih di kota New York, ada sekolah yang sepenuhnya berkegiatan di pinggir jalan, di kawasan perkampungan kumuh, slum kaum miskin kota dunia itu. Namanya Sesame Street School, nama yang masih untung bisa dikenal dunia luar berkat tiruan acaranya di layar televisi serta lagu jazz sendu khas Harlem dan Bronx, Sesame Street. Ini sungguh-sungguh sekolahnya para anak jalanan yang dalam banyak hal bisa diperbandingkan dengan sekolah gelandangan yang mulai banyak bermunculan di sudut-sudut remang dan kotor kota-kota besar negara berkembang. Dari Rio de Janeiro sampai ke Nairobi, New Delhi, Kalkuta, Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, dan jangan lupa Jakarta. Tapi seperti juga di kota-kota besar Amerika Serikat yang adikuasa itu, bahkan di kota yang paling resik dan konservatif seperti London pun tetap ada saja sekolah jalanan yang memang tak mau ambil pusing dengan ada atau tidaknya ruang kelas belajar bagi murid-muridnya.
Kurang yakin? Baik, silakan bersurat ke alamat ini. School Without Walls, C-O, Miss Patricia Holland, 8 until 10, Niels Yard, London, WC2, UK, PON 012401864. Semoga belum kena gusur petugas kota Praja. Sekolah yang dapat berkegiatan di sembarang tempat ternyata bukan monopoli sekolah-sekolah jalanan saja. Jenis sekolah ini malah bisa lebih menisbikan ruang dan waktu. Karena kegiatan belajarnya bisa saja dilakukan di kamar kecil, namanya sistem belajar jarak jauh, yang kemudian lebih dikenal dengan nama sekolah terbuka. Soalnya inilah jenis sekolah yang sebagian besar pelajarannya disiarkan melalui media cetak, televisi, terutama televisi kabel dan jaringan siaran terbatas, closed circuit television, dan siaran radio. Nah, membaca buku pelajaran atau mendengar siaran radio kan boleh-boleh saja di WC sambil. Dan yang mungkin agak jauh lebih mencengangkan pikiran banyak orang adalah jika dikatakan bahwa ada jenis sekolah yang sama sekali tak menyediakan ijazah atau semacamnya, dan karena itu pun tak menyediakan segala macam tetek bengek gelar akademis beserta segala prosesinya. Betul, sekolah-sekolah dasar dan menengah umum juga kursus-kursus keterampilan berjangka pendek dan menengah atau program non-gelar dalam jalur sistem multistrata perguruan tinggi Indonesia saat ini juga tak menyediakan gelar-gelar akademis, namun tetap saja menyediakan ijazah atau diploma atau sertifikat atau surat keterangan sejenis. Nah, sekolah yang dimaksudkan di sini justru tidak menyediakan kedua-duanya sekaligus. Inilah jenis sekolah hanya mempersyaratkan falsafah, punya ilmu dan amalkan, tak lebih tak kurang. Agar Anda lebih yakin saja, maka silahkan menjenguk banyak pondok pesantren di pedalaman Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Meskipun memang disayangkan, sekolah-sekolah jenis ini sekarang sudah banyak yang terbawa arus dan sekedar menjadi duplikasi dari sekolah-sekolah umum lainnya, menjiplak mentah-mentah kurikulum resmi, latah bikin jadwal, ruang kelas, kenaikan kelas, dan ijazah. Bahkan juga ikut-ikutan gengsi bikin perguruan tinggi dengan iming-iming gelar akademis lengkap dengan segenap upacara-upacaranya, sembari tak peduli apakah sumber daya, perangkat keras maupun lunak yang mereka miliki sudah sanggup untuk itu. Praktis, mereka kini sudah kehilangan identitasnya yang khas dan mandiri, menjadi serba tanggung. Masih bagus kalau tidak, karena terpaksa dan didesak oleh keadaan, terutama oleh persepsi masyarakat yang sudah terlanjur salah kaprah semakin menciutkan arti lembaga sekolah. Di samping juga oleh iklim politik pendidikan nasional yang sangat terpusat dan serba konformistik. Ini pula yang menyebabkan semua upaya untuk mewujudkan gagasan lembaga pendidikan alternatif yang menyimpang dari kebiasaan menjadi suatu upaya yang nyaris tak layak. Masih untung kalau tak dicap gila. Satu contoh lagi, sekolah tinggi wira swasta di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Sejak awal pendiriannya, sekolah ini secara sadar dan sengaja menyatakan kepada para mahasiswanya bahwa mereka tidak akan memperoleh ijazah atau gelar akademis apapun dari sekolah ini, bahwa mereka disiapkan hanya untuk satu tujuan yang tegar, mampu mandiri dan berkarya, sekecil apapun juga. Akibatnya sudah bisa diduga, sekolah ini pun bubar setelah mencoba bertahan selama 3 tahun, 1979 sampai 1981, dalam keadaan hidup enggan, mati pun tak hendak. Penyebabnya sama dan klasik.
Hampir tak ada lulusan SLTA dan orang tua yang meminatinya. Tercatat tidak sampai 100 orang mahasiswanya selama 3 tahun tersebut. Tak ada satupun lembaga dana sosial yang mau mendukungnya secara penuh dan berkesinambungan. Bahkan juga yayasan induk pengelolanya hanya mau melanjutkan kehidupan sekolah ini jika didaftarkan resmi ke Direktoral Perguruan Tinggi Swasta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja dengan konsekuensi harus menjalankan semua ketentuan yang berlaku di dunia persekolahan mapan pada umumnya, termasuk ujian kenaikan tingkat, pemberian ijazah, dan gelar akademis. Apa boleh buat, ini memang dilema tragis sekolah-sekolah yang mencoba menyimpang dari kebiasaan umum. Tidak populer, tidak diminati, bahkan juga tak bisa dimengerti oleh banyak orang. Persoalannya hanyalah karena sekolah telah menjadi suatu pengertian stereotip, bahkan suatu stigma kental dalam alam pikiran masyarakat. Padahal dalam kenyataannya dan dalam kesemestiannya tidaklah demikian. Lalu, mengapa ia mesti dibebani dengan sejuta keharusan dan pembatasan yang malah makin mempersempit ruang gerak, wawasan, dan dinamikanya? Sekolah pada akhirnya memang hanyalah satu kata, istilah, sebutan, nama untuk suatu tujuan dan makna yang sesungguhnya sama sekali tak dapat ditandai pada cara wujudnya pada wadah lahirnya. Semua atributnya yang resmi dan mapan selama ini bukanlah sesuatu yang sakral dan mesti dikeramatkan. Semua sandangan kehormatannya yang sudah mentradisi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun boleh saja diubah, boleh tetap ada, tetapi juga boleh tak ada, bahkan boleh ditiadakan sama sekali. Maka tak perlu sewot amat kalau ada mortir bengkel yang benar-benar jagoan kemudian membikin sekolah mengemudi, atau seorang pakar penjinak binatang yang sungguh piawai kemudian mendirikan sekolah anjing, atau bahkan jika ada lagi tuan-tuan dan puan-puan nekat bikin semacam sekolah Taneke Burki yang pernah bikin heboh di Bandung. Juga tak perlu rewel lah kalau ada orang yang serius mendirikan taman kakek nenek atau justru akademi kanak-kanak. Bahkan kalau ternyata nanti kelompok badut Sri Mulat sudah sedemikian mempengaruhi cara pikir dan sikap hidup banyak orang, maka tak perlu senewan benar kalau dalam buku-buku teks sosiologi di perguruan tinggi kita nantinya, misalnya dapat dibaca istilah sekolah Sri Mulat sekalipun. Siapa tahu. Jatiwaringin 10 Oktober 1980. Bab 3. Seragam sekolah. Tentang kapan saatnya seorang remaja putri tampak benar-benar cantik, orang boleh saja berbeda pendapat. Ungkapan umum selama ini adalah bahwa seorang wanita tampak cantik alamiah ketika ia baru saja bangun dari tidur lelap atau baru saja selesai mandi keramas. Saya sendiri tak suka ungkapan itu karena saya merasa seorang perempuan, khususnya seorang remaja putri, tampak cantik kala ia memakai seragam sekolahnya. Tentu ada sebabnya. Sebab itu adalah karena saya punya pengalaman cukup intens menikmati kecantikan seorang gadis remaja saat dia mengenakan pakaian seragam sekolahnya. Gadis itu tetangga saya. Anak dara yang sedang ranum-ranumnya ini sebenarnya tak benar-benar jelita sebagai Brooke Shields. Ia tak punya postur luar biasa alias biasa-biasa sajalah. Tapi tatkala dia berseragam kemeja putih dengan rok abu-abu kebiruan sampai ke batas lutut dengan sepatu putih dan kaos kaki putih sebatas mata kakinya dengan tas sekolah bersandang pada bahunya dengan jepitan rambut yang ditata dengan gaya Lady Di, nyaris tanpa polesan pupur gincu pada wajahnya.
lalu melangkah anggun lewat depan rumah saya saat ia berangkat atau pulang sekolah. Amboi, cantiknya. Sungguh, tak pernah bosan saya mengagumi kecantikan anak perawan yang satu ini dalam penampilan seperti itu. Setiap hari, biarpun sudah sekian tahun saya menikmatinya. Bahkan juga ketika ia masih seorang gadis kecil, semasa ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu dengan seragam kemeja putih dan rok merah hati, dengan dasi kecil merah hati juga, dengan rambut kepang 2 model buntut kuda terikat pita satin putih, menyandang tas sekolah, mendekap seikat kembang warna-warni, melangkah tegap dengan tatapan matanya yang bulat hitam tajam lurus ke depan. Nah, dia sempat mengilhami saya dengan satu gagasan artistik. Saya akan menghadangnya dari balik pagar tembok depan rumah dengan auto winder dan telezoom lens pada jarak medium dan long shoot bergantian dan tepat pada posisi counter kamera. Sebelum ia benar-benar sadar kalau telah saya intip sekian lama, saya pun segera menekan tombol dan emulsi segulung film diakromatik segera merekamnya dalam satu judul puitis, From School with Flowers. Saya rasa hasil gambarnya akan sangat bagus dan sesuai dengan almanak atau kartu pos peringatan Hari Anak-anak Sedunia atau untuk kampanye perdamaian anti nuklir sekalipun. Jadi, begitulah saya berkesimpulan bahwa seorang gadis remaja akan tampak benar-benar cantik kala dia mengenakan pakaian seragam sekolahnya. Tak bisa tidak mesti begitu, karena saya pun sering memergoki gadis tetangga saya itu dalam penampilannya yang sama sekali berbeda. Misalnya, kala dia asik bermain sepatu roda pada sore hari, semasa dia masih SMP dulu dengan t-shirt penuh grafiti entah apa saja dan celana jengki. Dalam penampilan seperti itu, sungguh saya tak bersemangat memandangnya. Pernah juga setelah ia menjadi seorang gadis besar seperti sekarang, saya malah sering menemukannya sedang bersantai dalam gaya remaja muhtahir. Bercelana gombrang sebatas lutut dengan kombinasi kemeja longgar bermotif kembang lurak-lurik. Pernah pula dengan army look, dengan ikat pinggang kecil yang ujungnya disimpul di depan pinggul mirip tali pandu, dengan gelang ebonit warna-warni pada kedua lengannya, dengan polesan cat kuku jari tangan dan kaki, dengan pupur pemerah pipi, lalu eyeshadow. Nauzubillah min dalik noraknya. Maka saya pun kian yakin, ainul yakin, wal haqqul yakin saja, gadis remaja belasan tahun akan selalu tampak cantik dalam pakaian seragam sekolahnya. Ya, ini memang selera pribadi. Karena itu, saya tak berselera besar memperdebatkannya. Namanya saja selera, sangat mempribadi, subjektif. Karena itu pula, saya pun tak bernafsu mencampur adukannya dalam hal penentuan perlu atau tidaknya anak-anak sekolah berseragam. Cita rasa pribadi saya menyenangi kecantikan anak sekolah berpakaian seragam adalah satu hal. Tentang perlu atau tidaknya anak sekolah berseragam, itu soal lain lagi. Bagi saya, sederhana saja. Mau berseragam atau tidak, terserahlah. Buat saya, biarlah perkara ini jadi urusannya para perancang mode, toko busana, dan salon kecantikan. Ada apa pula urusannya dengan urusan sekolah? Ya Tuhan, anak-anak gadis yang masih penuh dengan mimpi-mimpi dunia remaja mereka yang serba ceria itu, kini ke sekolah pakai jilbab saja diributkan, dicurigai, bahkan dituduh sebagai oknum-oknum yang telah dipengaruhi oleh anasir-anasir revolusi Irannya Ayatullah Ruhollah Khomeini. Astaga, maaf, pinjam ungkapannya Rendra. Bahkan pakaian anak sekolah pun mereka perpolitikan. Politik? Ya, sekolah.
ternyata memang bukan sesuatu yang netral atau bebas nilai. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terlanjur dianggap sebagai wahana terbaik bagi pewarisan dan pelestarian nilai-nilai, akhirnya memang cuma akan menjadi sekedar alat untuk mewariskan dan melestarikan nilai-nilai resmi yang sedang berlaku dan direstui. Tentu saja, oleh siapa yang berkuasa menentukan apa nilai-nilai resmi yang mesti berlaku dan direstui pada saat itu. Dibungkus dengan slogan-slogan indah tapi membius, misalnya nation and character building. Nilai-nilai resmi itu wajib diajarkan di semua sekolah dengan satu penafsiran resmi yang seragam pula. Maka lihatlah, setelah semua anak sekolah diwajibkan berpakaian seragam, menyusul pula kewajiban-kewajiban berseragam lainnya, nyaris dalam segala hal. Dan inilah yang lebih membuat saya pusing 7 keliling. Pakaian seragam, mata pelajaran seragam, bahasa, dan cara bicara seragam. Tingkah laku seragam, dan lama-kelamaan wajib seragam pula isi kepala atau bahkan isi hati mereka. Omong-omong, saya kok tiba-tiba ingat sama orang yang namanya George Orwell. Masya Allah, 1984 itu kan sekarang ya. Bab 4. Dirikanlah sekolah. He who can, does. He who cannot, teach. Dia yang bisa, kerjakan. Dia yang tak bisa, ajarkan. Ungkapan ini datang dari George Bernard Shaw. Cukup bijak, malahan teramat bijak. Sehingga mestilah dipahami dengan suatu kearifan tersendiri. Jika tidak, ia bisa saja disalahpahami secara mengenaskan. Seorang guru besar ilmu pendidikan di Bandung sampai-sampai menuduh Shaw memandang remeh pekerjaannya sebagai pendidik, lalu menganggap ungkapan itu suatu sindiran yang menyakitkan. Padahal barangkali dia lupa, Shaw itu memang penulis pamflet sosial dan drama komedi. Meskipun memang banyolannya teramat sering tragis dan bernada sengak. Tetapi barangkali itu memang cuma humor keras gaya Inggris yang susah dicerna oleh bangsa lain. Sehingga orang Inggris jualah yang bisa memahaminya dengan arif. Seorang guru besar ilmu ekonomi di Universitas London menyitir ungkapan populer Shaw itu dengan menikahinya secara jenaka untuk menertawakan dirinya sendiri. Dia menulis, "He who can, does. He who cannot, teach. He who cannot teach, take up research. He who fails at all of this, writes textbook." Dia yang bisa kerjakan, dia yang tak bisa ajarkan. Dia yang tak bisa ngajar, bikin penelitian. Dia yang gagal dalam semua itu, tulis saja buku pelajaran. Tahu kenapa? Sang profesor memang kesohor sebagai penulis buku-buku baku pelajaran ekonomi. Maka, sembari membayangkan diri sedang menonton satu pengalaman fragmen dari Shaw dalam lakon Man and the Superman, Manusia dan Maha Manusia, saya pun menikmati sepenuh hati suatu percakapan di satu warung kopi pinggir jalan. "Oh, jadi sekarang sudah pensiun ya, Pak?" "Ya, begitulah." "Wah, enak dong." "Enak apanya? Kau pikir enak hidup tanpa kesibukan sama sekali? Lo kan tinggal ongkang-ongkang di rumah. Habis bulan terima duit, apalagi?" "Dasar." "Kok?" "Iya, kalau pensiunannya gede. Kalau pas-pasan, tahu nggak? Kita kalau sudah biasa sibuk, terus tiba-tiba nggak punya kerjaan, wah, malah pusing." "Itu sih gampang, Pak. Bikin saja kesibukan di rumah. Ya, tanam-tanam kembang lah, nambal-nambal dinding atau bocorkan beres tuh. Kalau cuman itu tak perlu kau ceramahin saya.
Saya ini sekarang justru perlu yang lebih dari itu. Kata orang sih, hitung-hitung mengisi sisa umur di masa tua begini. Oh gitu toh. Dia menyeruput kopi panas dari tatakan gelasnya. Omong-omong, kok ada ide nggak? Soal kegiatan yang kira-kira cocok buat pensiunan macam saya inilah. Apa ya? Ya pokoknya halal untuk menambah-nambah pensiun. Tapi saya mau juga ada unsur sosialnya. Gini-gini juga kan bekas pejuang loh. Betul pak, setua ini kita tidak boleh mikirin diri kita melulu. Apalagi namanya bekas pejuang veteran. Tapi kegiatan apa ya? Makanya saya nanya kau. Bagaimana kalau buka usaha saja pak? Usaha? Usaha apa? Apa saja? Serius nih. Serius pak? Oke, tapi kalau buka usaha, bagaimana dengan unsur sosialnya dong? Bapak ini bagaimana? Buka usaha itu kan artinya buka lapangan kerja baru. Apalagi kalau usahanya nanti bisa maju dan jadi besar. Kan makin banyak tenaga kerja yang bisa ditampung. Nah, itu kan sosialnya juga namanya. Ya, tapi itu perlu modal besar. Dari mana? Ya, siapa tahu Bapak masih ada tanah warisan atau pusaka lain yang sekarang nganggur. Dijual saja pak. Jadi modal atau jadikan boroh untuk pinjam duit di bank. Gimana? Walah, urusannya ruwet. Saya rasa nggak sanggup ngurus gitu-gituan. Nggak bakat lah jadi wira swasta. Saya kan bekas orang kantoran. Ya paling-paling bisanya cuma ngerjain yang tidak jauh beda dengan kerjaan kantoran juga. Melamar jadi karyawan kantor swasta sajalah. Itu sih jelas-jelas nggak ada unsur sosialnya. Bosan rasanya jadi anak buah melulu. Dulu di kantor jadi anak buah juga, kapan jadi komandannya? Maunya gitu toh. Jadi Pak Lurah sajalah. Lebih ruwet lagi, terlalu banyak politik-politikannya, malas. Keduanya menyeruput kopi lagi, hampir berbarengan. Oh ya, keahlian Bapak dulu di kantor apa Pak? Administrasi. Terakhir sih sempat menjabat kepala bagian tata usaha. Sebelumnya pernah jadi kepala biro rumah tangga dan perlengkapan, lalu biro personalia. Ahli manajemen dong pak. Praktis. Tapi teori kan bisa juga. Ya pernah juga sih disekolahin beberapa kali oleh kantor. Nah pas. Apanya? Buka kursus saja pak. Kursus? Maksud saya Bapak mengajarkan kembali ilmu dan pengalaman yang pernah Bapak dapat dulu itu. Ngajar? Rasanya kok nggak punya bakat jadi guru. Tapi... Dia menyurut rokok kreteknya, menghisapnya dalam-dalam. Matanya tercenung, dahinya berkerut dan setelah terdiam lama, ia kemudian mengangguk-angguk sambil tersenyum-senyum kecil. Nah sekarang lebih baik Bapak bikin saja dulu rencananya yang komplit. Lalu jual gagasan itu pada orang-orang. Saya kira akan banyak yang berminat pak. Taunya, lawong ini kegiatan pendidikan, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan salah satu tujuan nasional kita pak. Artinya membantu program pemerintah juga. Nah, pemerintah rasanya akan mendukung. Apalagi kalau melihat ini digerakkan oleh orang-orang seperti Bapak. Dari kalangan terpelajar, pensiunan pegawai negeri yang tak perlu diragukan loyalitasnya. Veteran lagi. Wah, bakal lancar deh. Tinggal soal bagaimana meyakinkan orang saja. Dan saya percaya itu bukan soal besar bagi Bapak. Pokoknya bisa diatur. Betul juga kau. Saya ingat sekarang, ada beberapa orang kawan lama, teman-teman seperjuangan dulu yang juga sudah pensiun semua. Yang katanya mau mewakafkan tanahnya untuk kegiatan sosial. Malah, ada yang anaknya sudah jadi pengusaha katanya bersedia menjadi penyandang dana dan mencarikan sumber-sumber dana lainnya lagi kalau perlu. Nah, apalagi? Iya, tapi kan bukan itu saja butuhnya. Misalnya tenaga pengajar qualified. Lah, Bapak kan punya banyak relasi dengan orang-orang universitas. Ya, ada juga beberapa.
Nah, ajak saja mereka. Dosen-dosen kan sekarang banyak yang gitu. Ngopiek, tinggal soal ngatur-ngatur waktunya saja. Kalau bisa dapat yang profesor-profesor, lebih bagus lagi. Kan banyak tuh profesor-profesor tua di universitas negeri yang sebentar lagi mau pensiun atau tidak punya jabatan lagi. Kalau perlu pinjam namanya saja untuk pajangan, kan promosi bagus tuh Pak. Tapi honornya harus merangsang dong. Alah, itu tinggal soal hitung-hitungan saja. Coba kita bikin kira-kira begini. Tanah, gedung, peralatan kantor, komplit semuanya dapat sumbangan dan bantuan dari yang Bapak sebut-sebut tadi. Juga dari pemerintah. Tak ada masalah toh? Lantas soal gaji guru-guru dan karyawan, juga biaya kantor sehari-hari, transportasi, dan sebagainya. Katakanlah semua itu butuh sekian juta rupiah setahun atau sebulannya. Nah, ambil saja dari uang pembayaran peserta atau siswa. Tinggal bagi saja dengan jumlah dana yang dibutuhkan itu. Nanti ketemu sudah berapa uang pembayaran yang mesti dibebankan kepada para pendaftar. Supaya tidak tekor, lebihkan saja 2 kali lipat atau kira-kira segitulah. Hitungan biasa toh Pak. Bisa kemahalan jatuhnya. Tergantung. Orang sekarang gak terlalu mikirin soal mahal atau murah. Yang penting mutu. Apalagi kalau kursus-kursusnya nanti sudah mulai terkenal. Punya nama, pasti diserbu peminat. Gak peduli Pak berapa saja akan mereka bayar. Ah, masa? Jangan tanya lagi Pak. Pokoknya banjir. Coba saja lihat. Sekarang ini orang makin lama makin pengen kerja kantoran. Nah, kursus administrasi atau manajemen pasti laku keras. Lihat saja, sekarang ini makin banyak model kursus seperti itu dan semuanya makin lama makin besar saja. Iya ya, kan? Encer juga kau. Soalnya sudah jamak Pak. Nyeruput kopi lagi lalu keduanya tertawa berbarengan. Pak, pikir-pikir, sebaiknya jangan serba tanggung. Maksud saya nanti kalau sudah jalan dan berkembang, bisa lebih diperluas lagi. Misalnya lalu buka kursus sekretaris, terus kursus perbukuan, bahasa asing, terus itu yang lagi mode sekarang, kursus komputer. Terus, jadi besar deh Pak. Jadi sekolahan komplit ya. Universitas Pak. Universitas? Harus kemana mikirnya Pak? Jangka panjang. Karena yang merintisnya Bapak, nanti nama Bapak bisa diabadikan sebagai nama universitas itu toh. Tambah encer saja kau. Terima kasih. Oh iya, Bapak nanti sebaiknya jadi ketua yayasan saja. Enak deh, kerja tinggal ngatur-ngatur orang, terus dapat duit, nama baik, dan unsur sosialnya jelas-jelas jalan. Kan semua itu yang Bapak mau. Pas. Klop. Guman saya spontan. Lirih. Deru mesin kendaraan yang bersiliweran di jalanan menyerbu masuk ke warung bagai tumpukan para penonton di ruang pertunjukan, memberi salut pada fragmen yang baru saja selesai. Saya sendiri tak bergerak di kursi, termangu. Entahlah, dulu ketika selesai menonton komedi show yang lain yang disadur dalam film My Fair Lady, saya langsung tersenyum-senyum. Tapi sekarang, saya akhirnya tersenyum-senyum juga. Bahkan terbahak-bahak, sampai keluar air mata saya. Bahkan ketika mau tidur pun. Tapi sungguh, saya tak tahu pasti apakah saya memang tertawa atau menangis. Syau, benar rupanya. Blog juga. Orang pensiunan itu juga. He who can, does. He who cannot, teach. He who cannot teach, will school. Dia yang bisa, kerjakan. Dia yang tak bisa, ajarkan. Dia yang tak bisa ngajar, dirikan sekolah. Apa salahnya? Bedanya barangkali cuma Shaw sengaja menyindir, meskipun teramat sublim dan kritis. Blog terang-terangan sekedar mau berseloroh mengolok-olok dirinya sendiri, meskipun teramat arif dan bijak. Sementara orang pensiunan jadi justru bersungguh-sungguh dan yakin, meskipun teramat dangkal dan naif. Itu saja, memang. Ciputat, 18 Juni
1982.